Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online GSKI Betani Kids Ministries. Adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini, atas kesehatan yang Kau berikan juga kepada setiap kami, dan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, pada hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan pada hari ini. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, supaya kami bisa berfokus menyembah dan memuji-Mu. Dan juga nantinya kami bisa berfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan bertata di atas setiap pujian kami, dan Engkau ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu dan mengikuti ibadah ini dengan fokus dan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, yang siap beribadah katakan amin. Betani Kids, siapa yang percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan? Saya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, lebih semangat. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Siapa yang percaya kita sudah diberkati? Saya. Semua katakan amin. Anak Tuhan yang luar biasa, beda dari anak-anak yang lain ya. Siap memuji Tuhan? Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia.
nyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus sayang banget sama kita? Yuk kita sama-sama sembah Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. kita pujikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
Tuhan. Hari depan indah kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami. Yesus, Kau Bapa-Ku yang baik. Kami bersyukur, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. hari depan. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kak Rahel harap semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita ya. Hari ini Kak Rahel yang bakal menemani kalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk taat dan mau mendengarkan dengan tertib firman-Mu. Biarlah firman yang tertabur, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap hati kami rindu memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu Kak Devi berfirman tentang seorang ibu yang bersedih karena belum mempunyai keturunan atau belum mempunyai anak. Dia berdoa di bait Allah, menangis sampai dikira dia sedang mabuk. Dan dia bernasar, jika dia mempunyai anak, dia akan menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan di bait Allah. Adik-adik masih ingat siapa nama ibu itu? Kak Rahel kasih bantuan ya. A. Sarah, B. Hana, C. Lea. Ya, benar sekali. Ibu itu bernama Hana. Singkat cerita, akhirnya Hana mempunyai seorang anak dan diberi nama Samuel. Samuel tinggal di bait Allah di bawah pengawasan Imam Eli. Suatu malam, Tuhan memanggil Samuel yang sedang tertidur. Samuel datang pada Imam Eli karena Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Tapi Imam Eli bilang sama Samuel, "Aku nggak manggil kamu, nak. Tidur lagi ya." Kejadian itu berulang sampai 3 kali, dan untuk ketiga kalinya, Imam Eli baru sadar. Aha, ini pasti suara Tuhan. Lalu Imam Eli meminta Samuel untuk tidur kembali dan berpesan jika ada yang memanggil namanya lagi, maka Samuel harus menjawab, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar." Benar saja adik-adik, keempat kalinya Allah memanggil Samuel, bahkan menyatakan dirinya juga sama Samuel. Samuel pun menjawab seperti apa yang dikatakan Imam Eli. Adik-adik mungkin bertanya ya, apa sih Kak panggilan Tuhan itu? Panggilan Tuhan adalah undangan dari Tuhan kepada masing-masing orang untuk melakukan tugas khusus yang sudah Tuhan persiapkan. Samuel mengajarkan kepada kita untuk meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Samuel mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, dan juga melakukannya dengan tulus. Buat adik-adik yang masih bingung, kakak mau coba jelaskan lewat ilustrasi permainan berikut. Yuk kita simak sama-sama. Kalian pernah nggak bermain permainan domba dan gembala? Cara bermainnya, satu tim biasanya 2 orang. 1 orang menjadi gembala dan 1 yang lain menjadi domba. Nanti gembala dan domba akan dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh. Yang menjadi domba matanya akan ditutup, lalu disuruh berputar-putar sampai kebingungan dan kehilangan arah. Gembala akan menuntun domba sampai ke tujuan. Domba yang tidak mengikuti arahan gembala dengan benar, maka domba akan berjalan ke arah yang salah. Domba yang mengikuti arahan gembala yang benar, maka domba akan sampai ke tujuan yang gembala maksudkan. Kunci dari permainan domba dan gembala ada 3. Yang pertama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 2, memperhatikan arahan gembala. Dan yang ketiga, taat melakukan arahan gembala. Sama seperti yang dilakukan oleh Samuel. Samuel mendengarkan tidak sambil mengerjakan sesuatu ataupun memikirkan hal lain. Samuel juga taat melakukan sesuai pesan Imam Eli, sehingga Tuhan pun berkenan menyampaikan pesannya pada Samuel. Karena ketaatan Samuel, Tuhan memberikan pesan kepada Samuel, menyatakan pesannya untuk bangsa Israel dan juga hukuman untuk Imam Eli dan keluarganya, karena Imam Eli tidak menegur anaknya yang sudah tidak taat sama Allah. Allah menyertai Samuel hingga Samuel dewasa. Samuel dipercaya menjadi nabi dan hakim Allah. Dia juga dipercaya Allah untuk mengurapi Saul dan Daud menjadi raja Israel. Memang tidak semua orang mendapat kesempatan dan keistimewaan mendengar suara Tuhan seperti Samuel. Tapi adik-adik juga jangan khawatir karena Tuhan bisa pakai siapa saja
di mana saja dan kapan saja tentunya. Adik-adik bisa belajar dari hal yang kecil dulu. Misal nih, waktu adik-adik ibadah online di YouTube, adik-adik benar-benar mendengarkan, benar-benar memperhatikan, atau malah ada yang sambil mainan, ada yang sambil bercanda atau guyon sama kakak adiknya, atau ada yang sambil makan mungkin. Nah, itu tuh yang perlu kita perbarui. Kita mulai berubah ya adik-adik mulai hari ini. Lalu yang kedua, sikap kalian saat berdoa atau membaca firman Tuhan. Apakah kalian membaca dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh, atau malah ogah-ogahan dan males-malesan nih waktu doa dan baca firman? Nah, itu juga perlu kita koreksi diri ya adik-adik. Kalau misal kita masih bermalas-malas dan ogah-ogahan, ayo kita segera koreksi diri, kita perbaiki, kita berubah juga. Kita mulai hari ini mau berdoa dan baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang lain, jika suatu hari adik-adik pengen banget ikut pelayanan, bisa main musik, singer, usher, dan pelayanan lainnya, atau adik-adik pengen banget nih bersaksi di depan teman-teman, jangan ragu dan jangan malu ya, karena itu bisa jadi Tuhan sedang memanggil kita untuk mengabarkan kebaikan Tuhan juga. Buat adik-adik yang belum atau tidak terlibat dalam pelayanan juga jangan bersedih, karena seperti firman bulan lalu, kita juga bisa melayani dan bersaksi buat Tuhan melalui sikap hidup kita lewat perbuatan dan perkataan. Ayat hafalan kita hari ini di Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi yuk kita baca. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekarang Kak Rahel mau ajak kalian untuk main sambil nyanyi lagu berikut ini. Caranya gampang, kalian menyanyikan teks lagu yang berwarna orange, Kak Rahel yang berwarna pink ya. Siap? Oke. Bukan sembarang bekerja, la la la, dia raja segala raja. Hanya anugerah semata, la la la, sungguh amat istimewa menjadi. Wah, jadi hari ini kita sudah belajar ya bagaimana meresponi panggilan Tuhan dengan benar, yaitu dengan taat dan tulus hati seperti Samuel. Kalau gitu Kak Rahel mau pamit dulu, sampai jumpa di firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Yose ya. Hari ini Kak Yose mau ngajak adik-adik untuk membuat tara hiasan lampu. Wah, nanti adik-adik bisa taruh lampu di tengah-tengahnya lalu akan terlihat. Wah, kita tunggu nanti ya. Oke, kita langsung buat aja sekarang. Nah, adik-adik kakak sudah siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama kakak punya di sini kertas buffalo warna putih kakak punyanya. Nah, kalian juga pakai warna putih aja ya adik-adik. Lalu di sini juga kakak sudah siapin mika transparan. Ada juga di sini stik es krim. Lalu untuk alatnya kakak siapin di sini double tip, lem, gunting. Nah, yuk kita buat yang pertama.
kalian bisa ambil kertas buffalo-nya, lalu kalian bagi menjadi 4 bagian. Pertama yang seperti ini, 1. Terus nanti adik-adik lipat lagi ke dalam. Oke. Nah, di sini kakak sudah siapin yang sudah kakak juga gambar bintang. Adik-adik juga boleh gambar bulan ataupun bunga, itu terserah adik-adik. Kakak sudah disiapin di sini ada 3. Kalian bisa buat semuanya 4 kali berarti ya adik-adik. Oke. Kakak akan gunting ini. Hati-hati untuk mengguntingnya. Setelah dilubangin kertasnya, adik-adik bisa ambil stick ice cream. Di sini kakak sudah siapin untuk 1 lembar buffalo ini. Adik-adik bisa siapin 4 stick ice cream yang sudah dipotong atas dan bawahnya. Nah, lalu adik-adik juga siapin 2 stick ice cream yang belum dipotong, masih utuh adik-adik. Oke? Nah, setelah itu kalian bisa pakai double tape atau kalian bisa pakai lem tubuh untuk menempelkannya. Lalu, sebelumnya kakak akan ambil di sini kertas transparan yang sudah dipotong seukuran kertas buffalo-nya tadi. Nah, kalian tempel di bagian atas buffalo. Lalu kakak akan ambil mika transparan untuk kakak tempelkan nanti di sini. Ini kalian letakkan dulu seperti ini yang seukuran dengan buffalo-nya. Kakak akan tempel mikanya dengan menggunakan double tape adik-adik. Kakak akan tempel di bagian sisi-sisinya aja. Setelah tertempel, kalian ambil stick ice cream-nya, lalu juga kalian tempelkan pada sisi-sisinya ya. Kakak gunain stick ice cream yang sudah dipotong untuk taruh di atas dan bawah. Lalu stick ice cream yang belum dipotong, kakak tempelin di samping kiri kanannya. Nah, setelah tertempel seperti ini, kalian balik. Lalu kalian tempelkan juga pada atas dan bawah stick es krim yang sudah terpotong tadi. Nah, kakak punya kertas segini, terus kalian bagi lagi, kecil aja nanti adik-adik. Kira-kira segini. Nah, setelah terpotong dua, kalian lipat jadi dua.
lalu kalian tempelkan dengan lem ungu. Nah, sudah jadi adik-adik. Di sini perhatikan ya. Yang bagian depan adalah kertas nikahnya. Wah, kita sudah selesai ya membuat hiasan lampunya. Ayo adik-adik buat juga ya. Kakak tunggu. Kalian bisa upload di Instagram dan tag @BethanyKidsMinistry. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Ya adik-adik, kita sudah selesai memuji, kita sudah selesai menyembah Tuhan, kita sudah selesai juga mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan aktivitas. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita ambil sikap doa yang baik ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai untuk memuji, menyembah-Mu, dan juga terima kasih juga untuk firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hari ini Tuhan tertanam di tanah hati kami dan dapat bertumbuh secara lebat dan bisa berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sudah selesai untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Biarlah aktivitas pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah Tuhan. Berkati setiap kami, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami ya Tuhan, supaya kami tetap bisa memuji, menyembah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi terang dan garam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah GSKI Bethany Kids Ministries minggu depan. See you and God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministries. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.